Al-Muhaddits Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'idis salihin fid daraini amin ila an qal al-mursalu bisighati ismil maf'ul ma'khudun minal irsal wa huwa al-itlaq likaunil mursil atlaqal hadith wa lam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi haitsu lam yusammi man arsalahu anhu wa huwa al hadith alladhi rafa'ahu at-tabi'iyyu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aw anna at-tabi'iyya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju min hadha at-ta'rif al-muttasilu wal mawqufu wal maqtu' wa yadkhulu al-mu'dalu wal munqati'. Hukmul mursal annahu dha'ifun inda aktsaril muhadditsin wa minhum al-Imam Syafi'i. Amma al-Imam Malik fa innahu yahtajju bil mursal fil ahkami wa ghairiha. Wa hadha huwa al-mashhur anhu wa anil Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa fi hadhihi al-mas'alah khilafun bainal ulama bayyanahu al-ulama laysa hadha makanu bastih. Mithalul mursal ma rawahu al-Imam Malik fil Muwatta an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna shiddatal harri min fayhi jahannam al-hadith fa'ata'un hadha tabi'iyun wa qad rafa'a al-haditha ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mursal termasuk nama hadis, nama jenis hadis atau nama bagian hadis mursal begitu. Bisighat ismil maf'ul, wazannya wazan isim maf'ul mursal, ma'khudun minal irsal, mushtaq atau diambil dari irsal. Apa arti irsal? Wa huwa al-itlaq, dilepaskan. Arsala yursilu irsalan, bisa artinya mengirim, bisa artinya juga melepaskan. Kenapa diambil dari kalimat irsal lafaz mursal ini atau hadis mursal ini? Likaunil mursil, karena perawi yang menirsalkan, atlaqal hadis, melepaskan hadis, walam yuqayyidhu bi jami'i ruwatihi, sehingga tidak dia ikat, tidak dia kaitkan hadis tersebut, tidak dia sebutkan semua perawinya. Maka dari itu dinamakan hadis mursal. Haitsu lam yusammi man arsalahu anhu, dia tidak beri nama, tidak disebutkan nama dari siapa dia mendengar hadis tersebut. Jadi macam dilepaskan nama perawi di atasnya, makanya dinamakan mursal. Itu dari segi bahasa. Wa huwa, dari definisi mustalah ilmu hadis, hadis mursal adalah al-hadis alladzi rafa'ahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diangkat atau disambung langsung dari tabi'in langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi kedua yaitu tabi'in. Generasi pertama kan sahabat, generasi kedua tabi'in. Tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ini jelas, tidak perlu dicek lagi. Kalau ini ulama tahu, oh ini bukan sahabat, dia mengatakan langsung qala Nabi, berarti mursal. Ada yang dihapus, berarti ada yang dihapus. Dan yang dihapus itu adalah sahabat. Yang dihapus sahabat. Bedanya jadi begini, kita ulang pelajaran kemarin sedikit. Bedanya mursal dengan munqati. Kalau munqati itu yang dihapus atau yang tidak disebutkan namanya bukan sahabat. Generasi ketiga itu tabi'in. Tabi'in seperti Imam Malik misalkan. Imam Malik mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis munqati. Kenapa munqati? Karena yang tidak disebutkan oleh Imam Malik bukan sahabat, tabi'in. Tapi kalau yang dihapus, yang tidak disebutkan adalah sahabat, itu namanya mursal. Hanya sahabat. Kalau misalkan Imam Malik mengatakan qala Nabi, berarti yang dihapus dua, tabi'in sama sahabat, itu hadis mu'dhal, sudah kita ambil juga kemarin, bukan mursal. Kenapa? Karena selain sahabat ada tabi'in, generasi kedua.
Jadi mursal ini khusus untuk yang tidak disebutkan adalah sahabat Nabi. Yang meriwayatkan hadis tabi'in generasi ketiga tapi tidak menyebutkan nama sahabat, langsung Nabi bersabda begini. Itu namanya hadis mursal. Wa yakhruju min hadha ta'rif al-muttasilu, keluar dari definisi ini artinya tidak bisa masuk ke dalam definisi ini al-muttasil. Kenapa tidak bisa masuk? Karena muttasil nyambung, ini tidak nyambung begitu. Wal mauquf, juga keluar hadis mauquf, karena mauquf itu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Ini sahabatnya dihapus gitu. Wal maqtu, juga maqtu tidak bisa disebutkan, tidak bisa masuk ke hadis mursal. Kenapa? Karena maqtu hadis yang berhenti di tabi'in. Ini hadis berhenti ke Nabi, sampai ke Nabi. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'alan nabiyyu, Nabi melakukan ini, Nabi berkata begini. Cuman yang menyampaikan kepada kita bukan sahabat tapi tabi'in. Wa yadkhulu al-mu'dalu wal munqati, bisa dinamakan mu'dal, bisa dinamakan munqati. Artinya misalkan mu'dal mursal bisa, munqati mursal bisa. Hukmun mursal, hukum hadis mursal, annahu dha'ifun inda aktsaril muhadditsin. Hadis mursal ini dhaif menurut kebanyakan ulama muhaddits, ulama hadis. Kenapa dhaif? Wa minhum al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i. Jadi kalau ada tabi'in mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidak dia sebut siapa di atasnya, langsung ke Nabi. Tidak dia sebut dari mana dia dengar hadis itu, langsung dia sebutkan Nabi. Itu menurut Imam Syafi'i hadisnya dhaif. Dan ulama yang lain. Kenapa dhaif? Karena menurut mereka belum tentu, belum pasti yang dihapus sahabat. Kalau yang dihapus sahabat pasti, itu hadisnya tidak dhaif, sahih. Kenapa sahih? Karena semua sahabat riwayatnya diterima. Sekali lagi kita ulang, kenapa ulama mendhaifkan hadis? Kalau ada perawi yang tidak disebutkan, takutnya perawi yang tidak disebutkan ini hadisnya tidak bisa diterima. Karena ada level-levelnya. Hadis itu bisa diterima, kan begitu? Perawinya harus jujur, tidak pernah berbohong. Perawinya bukan fasik. Perawinya orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya jelas. Siapa perawi ini jelas? Fulan bin Fulan, lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian, tinggal di mana, siapa aja gurunya, harus begitu. Setiap perawi harus begitu. Jadi kalau tabi'in tadi generasi ketiga langsung mengatakan qala Nabi, itu bisa saja yang dihapus bukan sahabat. Kalau kita yakin yang dihapus sahabat, maka hadisnya sahih. Karena sahabat semuanya diterima. Walaupun kita tidak tahu siapa sahabat ini, tapi dia sahabat, diterima. Karena yang menerima riwayat sahabat langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tu langsung mengklaim semua sahabat udul. Udul itu riwayatnya bisa diterima, itu hanya untuk sahabat. Maka dari itu, ketika Siti Aisyah meriwayatkan hadis yang mana hadis tersebut beliau belum lahir, diterima sama ulama. Hadis Nabi menerima wahyu. Bagaimana Nabi menerima wahyu? Ketika Nabi di Gua Hira, datang malaikat Jibril. Hadis di Bukhari. Perawinya Siti Aisyah. Siti Aisyah belum lahir. Siti Aisyah itu lahirnya 5 tahun setelah Nabi jadi Nabi, baru lahir Siti Aisyah. Jadi pasti ini Siti Aisyah dengar dari ayahnya, dari ibunya, tapi sahabat semua, maka diterima. Kenapa? Karena semuanya adalah udul, semua periwayatan dari sahabat diterima oleh ulama hadis karena kelemahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah itu kebanyakan hadisnya dari sahabat yang lain. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun ke-7. 2 tahun setengah, tidak sampai 3 tahun hidup bareng Nabi. Tapi termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. 2 tahun setengah, termasuk sahabat 7 sahabat termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi.
Jadi selain beliau banyak juga dengar dari Nabi. Cuman beliau juga dengar hadis banyak dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ketika beliau meriwayatkan, tidak perlu beliau mengatakan ini dari Sayyidina Umar, dari Nabi, tidak perlu. Karena dia sahabat, Sayyidina Umar juga sahabat. Begitu. Jadi kalau kita tahu yang dihapus pasti sahabat, walaupun yang menghapusnya bukan sahabat tabi'in, hadis itu diterima. Contoh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu tabi'in, orang dari generasi kedua. Beliau sering di dalam periwayatan hadis mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini hadis mursal, ada sahabat yang dihapus. Cuman Imam Syafi'i pun menerima mursalnya Sa'id bin Musayyib. Jadi ulama yang mendoifkan hadis mursal, ketika yang memursalkan hadis tersebut Sa'id, nama orang Sa'id bin Musayyib, diterima sama ulama atau Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ketika dicek, semua yang dia tidak sebutkan nama sahabat adalah mertuanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dicek dari kitab, dari hafalan, dari riwayat yang lain, beliau ini mantunya Abu Hurairah. Dan beliau ini generasi kedua yang tertua. Maksudnya banyak nemui sahabat. Jadi kalau yang menghapus nama sahabat generasi kedua, tapi generasi kedua itu yang pertama kali, generasi kedua tingkatan pertama, angkatan pertama, itu rata-rata 99% yang dihapus sama mereka sahabat. Kenapa? Karena guru mereka kebanyakan sahabat semua. Seperti Sa'id bin Musayyib, gurunya sahabat galuh. Seperti misalkan siapa? Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair kebanyakan hadisnya dari bibinya Sayyidah Aisyah. Begitu. Jadi kalau dari generasi kedua langsung mengatakan qala Nabi, langsung mengatakan Nabi berkata, Nabi melakukan ini, pasti ada yang dihapus sahabat. Yang dihapus pasti sahabat. Kenapa? Sekali lagi kita ulang, karena mereka walaupun tabi'in, orang dari generasi kedua, tapi mereka dari angkatan pertama. Guru mereka semuanya sahabat. Tidak ada guru mereka sesama tabi'in, sesama generasi kedua, itu tidak ada. Guru mereka semuanya sahabat. Jadi ketika mereka tidak menyebutkan sahabat, hadisnya namanya mursal, cuma diterima sama ulama. Hatta Imam Syafi'i menerima hadis tersebut. Yang dipermasalahkan ini, kalau yang menghapus sahabat tabi'in generasi kedua, tapi dari angkatan terakhir. Karena angkatan terakhir ini itu kadang cuman ketemu sama 2-3 sahabat, dinamakan tabi'in. Karena kan definisi tabi'in itu orang yang ketemu sahabat Nabi. Dilihat angkatan terakhir. Nah, kalau angkatan terakhir ketika dia mengatakan qala Nabi, itulah hadisnya mursal yang tidak diterima sama sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i. Karena pernah dicek, kata Imam Suyuti, tabi'in yang angkatan terakhir mengatakan qala Nabi, dicek siapa aja yang dihapus, ternyata sampai 7-8 orang yang dihapus. Padahal generasi kedua tabi'in. Beda dengan, jadi tapi tingkatan bawah, maksud tingkatan bawah bukan kelas, ini umurnya, ya, tahunnya. Karena kan abad tabi'in itu 150 tahun kurang lebih, atau 120 tahun. Beda orang yang hidup di tahun pertama sama orang yang hidup di abad tahun 100, kan beda pasti. Pernah dicek sama ulama, tabi'in mursal, artinya dia langsung menyebutkan qala Nabi, betul tidak ini mursal? Dicek ternyata bukan mursal, munqati. Kenapa munqati? Karena yang dihapus banyak. Dia ini tidak tahu, ana misalkan, ana tabi'in, riwayat dari Ahmad, ana hapus. Tabi'in juga, Haji Sarni, tabi'in juga dihapus. Bang Dedi, tabi'in juga dihapus. Ginanjar, tabi'in juga dihapus. Langsung ke Ustaz Fauzi, atau tidak langsung ke Nabi. Ustaz Fauzi yang sahabat misalkan, langsung ke Nabi. Begitu. Jadi 7 orang tabi'in yang dihapus sama dia. Padahal dia juga tabi'in. Jadi sesama tabi'in, cuman karena dia tingkatan terakhir, tahun akhir hidupnya,
di akhir abad tabi'in, jadi kebanyakan gurunya tabi'in juga. Kebanyakan gurunya tabi'in juga, bukan sahabat. Ketemu cuma 2-3 sahabat. Sahabat yang panjang umur seperti Jabir, seperti Anas yang panjang-panjang umur, dia ketemu salaman misalkan. Udah itu dinamakan tabi'in karena melihat sahabat. Cuman berguru dia, belajar dia, dengar hadis dia bukan dari sahabat itu. Tapi dari siapa? Dari tabi'in yang lain. Dari guru-guru yang lain, sesama tabi'in tapi tingkatan atau lahirnya lebih dulu jauh, begitu. Jadi ulama melihat kalau yang mengatakan tabi'in langsung nyebutkan qala Nabi bersabda, dilihat dulu tabi'innya. Siapa tabi'in ini? Di tingkatan atau di tahun berapa dia lahir? Oh, tabi'in ini sekelas Sa'id bin Musayyib, Urwah tadi, Thabit Al-Bunani, Hasan Basri misalkan. Ini tabi'in kibar, tabi'in besar. Maksudnya besar di tingkatan pertama. Oh, dah ini namanya mursal. Artinya mursal jelas sudah yang dihapus pasti sahabat. Tapi kalau dilihat siapa yang mengatakan langsung qala Nabi, Ibn Syihab, ada ulama guru Imam Malik, Ibn Syihab. Oh, Ibn Syihab ini tabi'in terakhir bawah. Bukan bawah derajatnya, sekali lagi. Di sini tidak bahas derajat, tidak bahas wali, tidak bahas makom, tidak. Di bab hadis ini bahas tahun, begitu, bahas umur. Oh, beliau ini Ibn Syihab yang tahun terakhir lahirnya di abad tabi'in. Nah, ini berarti hadis mursal juga tetap dinamakan mursal selagi belum jelas siapa yang dihapus. Dinamakan mursal, cuman ini mursal yang tidak diterima oleh ulama hadis termasuk Imam Syafi'i. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak ada khilaf. Soalnya nanti nih Imam Malik, fa ammal Imamu Malik fa innahu yahtajju bil mursal fil ahkami wa ghairiha. Adapun Imam Malik, beliau itu menjadikan hujjah, artinya menerima hadis mursal. Dijadikan hujjah, maksud jadikan hujjah itu bisa jadikan hukum halal haram. Kalau hadis tadi walaupun mursal, tabi'in langsung mengatakan qala Nabi. Wa hadha huwal masyhuru an, itu riwayat yang terkenal dari Imam Malik, wa anil Imami Ahmad, dari Imam Ahmad. Berarti kan seakan-akan ada perselisihan, ada khilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad. Sebetulnya tidak ada khilaf. Kalau dikaji lagi, 3 orang ini sepakat. Kalau yang memursalkan tabi'in besar, itu mereka semua menerima hadisnya, disahihkan, walaupun mereka tidak menyebutkan siapa sahabatnya. Kenapa? Karena tabi'in besar ini semua gurunya sahabat. Persis seperti tadi Siti Aisyah menceritakan masalah wahyu, pasti yang dia dengar dari orang lain, tapi orang lain itu pasti sahabat. Adapun itu mursal yang diterima oleh Imam Malik di sini dan Imam Syafi'i pun terima. Adapun mursal yang tabi'in yang bawah, Ibn Syihab tadi, Ibn Syihab itu guru Imam Malik. Beliau itu cuma ketemu beberapa sahabat. Beliau itu berguru dengan Sa'id bin Musayyib. Jadi kebanyakan riwayat Ibn Syihab nama orang, itu dari Sa'id bin Musayyib. Ini dua ini guru murid tabi'in semua. Tabi'in. Satu generasi tabi'in, cuma tingkatannya beda. Sa'id bin Musayyib semua gurunya sahabat. Ibn Syihab ketemu dengan beberapa sahabat, tapi kebanyakan periwayatannya dari gurunya Sa'id bin Musayyib. Begitu, jelas insyaallah. Jadi ketika misalkan ada sanad Sa'id bin Musayyib berkata Nabi Muhammad bersabda, oh ini mursal. Tapi mursal ini artinya mursal ada yang dihapus sahabatnya, berarti namanya mursal, tapi tetap diterima oleh semua ulama. Kenapa? Karena ketika Sa'id bin Musayyib langsung mengatakan Nabi, berarti yang dihapus pasti sahabat. Kebanyakan Abu Hurairah. Tidak disebutkan namanya. Kenapa disebutkan? Allah alam. Bukan mereka tidak mau menisbatkan kepada gurunya, bukan. Ini termasuk adat ulama. Terkadang seperti Imam Hasan Basri, beliau itu banyak mursalkan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian muridnya tanya, "Wahai Imam, kenapa antum suka mursalkan hadis? Kenapa tidak disebutkan sahabatnya?"
Kata Imam Hasan Basri, sekarang ini zaman fitnah. Dan kalau aku sebutkan siapa sahabatnya, aku bakal bahaya istilahnya. Zaman siapa itu? Zaman Daulah Umayyah. Hasan Basri ini gurunya Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau dia nyebutkan nama Ali bin Abi Thalib, bahaya untuk dirinya. Karena sekarang zaman daulat yang benci sama Ahlul Bait, benci sama keluarga Nabi, pemimpin keluarga Nabi Ali bin Abi Thalib. Termasuk alasan beliau memursalkan hadis. Beliau tidak menyebutkan nama sahabat. Langsung yang beliau sebutkan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ditanya, dari siapa ini? Sebutkan Ali bin Abi Thalib. Ada lagi Imam Thabit Al-Bunani sering mengatakan qala Nabi. Ditanya muridnya, dari siapa? Dari Anas bin Malik. Guru aku ini Anas bin Malik. Nah itu. Jadi kalau yang memursalkan tabi'in yang besar, itu jelas diterima sama semua ulama, karena yang dihapus, yang disebutkan adalah sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau yang memursalkan hadis yang tidak menyebutkan sahabat adalah tabi'in kecil yang di abad terakhir dari generasi tabi'in, itu yang dipermasalahkan sama ulama. Bukan ditolak mentah-mentah, bukan, tapi stop dulu. Jangan langsung diterima. Lihat dulu siapa ini. Oh, tabi'in. Lahir tahun berapa? Lahir tahun misalkan 90 atau 120 Hijriah, 110 Hijriah. Oh, ini zaman sahabat sudah sedikit. Afwan. Lahir tahun, kalau tahun 100 lebih itu pasti bukan tabi'in, karena sahabat itu terakhir di tahun 100. Jadi yang lahir di atas tahun 100 bukan tabi'in, tabi'in. Oh, lahir tahun berapa? Lahir tahun misalkan 80 Hijriah. Lahir tahun 90 Hijriah. Udah dikit sahabat itu. Yang hidup sampai 90 Hijriah itu sahabat yang umurnya panjang, yang dapat doa-doa dari Nabi. Anas bin Malik dapat doa dari Nabi, ya kan? Berkahilah umurnya, hartanya, keturunannya. Anas bin Malik itu sudah dia ngomong, aku sudah nguburi anak dari anakku 100 cucu, istilahnya. Jadi cucunya saja yang sudah dia kuburi 100. Anas bin Malik. Makanya sahabat yang panjang umur. Sampai beliau itu hadir ketika Sayyidina Husain, maksudnya di zaman nemui ketika Sayyidina Husain dibunuh. Ya, Karbala tahun 60-an Hijriah. Sahabat Jabir, kenapa panjang umurnya? Karena doa dari Nabi. Ada pesan, kata Nabi ketika Sayyidina Husain lagi main sama Nabi, duduk, ya Jabir, nanti Husain ini punya anak namanya Ali, lakopnya Zainul Abidin. Nanti di kiamat Allah manggil liyakum Zainul Abidin. Kata Allah, berdirilah yang lakopnya Zain itu indah, Abidin orang yang ahli ibadah, hiasan untuk orang yang ahli ibadah. Fayakum Ali, datuknya habaib yang ada di Indonesia, Ali Zainul Abidin. Itu kata Nabi ini, berdiri Ali. Nah, Ali ini wahai Jabir nanti punya anak lagi namanya Muhammad, Muhammadul Bagir. Namanya Muhammad. Bagir itu lakopnya, lakop bukan namanya. Cuma kita sekarang namai Muhammad Bagir, nama kan? Namanya Muhammad, ismuhu kasmi, kata Nabi. Wahai Jabir, jadi anak kecil ini Husain punya anak namanya Ali. Ali nanti punya anak lagi, ismuhu kasmi, namanya seperti namaku. Namanya Muhammad. Kalau kau ketemu, nah Nabi ini kalau ngomong kalau pasti terjadi. Idza laqitahu fasallimni alaihi au kama qala. Sampaikan salamku kepadanya. Jadi kata Nabi, wahai Jabir, kalau kau ketemu sama cucunya Husain masih kecil, ya, maka tolong sampaikan salam aku kepadanya. Nabi kalau ngomong ida itu terjadi, karena itu termasuk istilahnya doa atau ghaib yang Allah bukakan masa depan untuk Nabi. Betul, sahabat Jabir ini nemui Muhammad Bakir. Jadi nemui cucunya Sayyidina Husain dan disampaikan salam kepada kakekmu, Nabi salam kepadamu. Sahabat Jabir panjang umur, doa Nabi. Ada sahabat Mu'adz itu lagi jalan sama Nabi, ingin perang Tabuk, lewat jalan gurun pasir, gersang. Dari Madinah ke Tabuk 650 kilo, dari Madinah ke Tabuk. Kata Nabi, wahai Mu'adz, kalau kau panjang umur, idza lagi,
kau akan melihat tempat ini penuh dengan hijau-hijauan. Ya, betul, terbukti. Sampai sekarang tempat tersebut kalau musim dingin turun salju di Saudi. Jadi ada gambar yang aneh nian. Onta itu kan binatang gurun pasir berjalan di atas salju. Di mana itu? Di negara Saudi, di tempat atau sekitar tempat yang didoai sama Nabi Muhammad SAW. Nanti wahai Mu'ad, tempat ini penuh dengan dedaunan hijau, dingin artinya. Sampai sekarang itu tempat dingin, tempat negara Saudi yang paling dingin. Karena dekat dengan Syam, dekat dengan Urdun, Yordania dan Suriah sekitarnya. Nah, itu sahabat-sahabat yang itu yang dapat doa, yang umurnya panjang-panjang. Namun tetap tidak melewati tahun 100 Hijriyah, ya, kurang lebih 101, karena ulama kapan sih satu abad itu selesai? Apakah 100 pas? Tidak 100 pas, 101, 100 lebih dikit lah, itu kurang lebih, itu istilahnya. Nah, jadi tabi'in yang lahir di tahun 90, misalkan baru lahir tahun 90 Hijriyah, berarti kan ketemu berapa sahabat cuman. Berarti pasti beliau ini yang lahir tahun 90, kebanyakan gurunya bukan sahabat, tapi tabi'in yang lahir tahun 20 Hijriah, yang lahir tahun 30 Hijriah, begitu kan? Yang lahir setelah Nabi meninggal. Nah, pasti gurunya mereka ini. Ya, begitu. Jadi ketika mereka mengatakan qala Nabi, dicek sama ulama, siapa yang dihapus? Kalau yang dihapus tabi'in juga namanya munqati'. Ya, kalau yang dihapus tabi'in juga bukan mursal. Karena yang dihapus bukan hanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi al-mas'alah, di dalam masalah ini khilaf bayyana ulama, khilaf, ya, ada syarat-syarat lebih panjang lagi, nanti insyaallah kita bahas. Laisa hada makanu bastih, bukan ini tempat pembahasannya. Misalul mursal, contoh hadis mursal, marawahul Imam Malik, yang diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitabnya Muwatta, an Zaid bin Aslam, dari tabi'in Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini tabi'in. An Atha bin Yasar, Atha bin Yasar juga tabi'in. Nah, ini contoh tabi'in berguru dengan tabi'in. Zaid bin Aslam tabi'in. Zaid bin Aslam ini melihat Sayyidina Umar. Afwan, tidak. Beliau tidak menuntuti Sayyidina Umar karena ayahnya Aslam ini budak Sayyidina Umar, ya, murid Sayyidina Umar dan budaknya. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar itu murid Abdullah bin Abbas. Langsung Atha ini tabi'in. Atha ini mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Berarti kan ada yang dihapus. Tapi ini termasuk yang dihapus diterima. Kenapa? Karena Atha bin Yasar termasuk tabi'in yang besar. Kebanyakan riwayatnya dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, kata beliau, Nabi bersabda, inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Waktu yang sangat panas, cuaca yang sangat panas, itu termasuk fayh jahannam, dari tiupan api neraka jahannam. Artinya kalau lagi panas-panasnya, itu seakan-akan tiupan, hembusan sedikit dari api jahannam, kata Nabi. Ya. Panas bukan panas kita sini, panas sini paling sampai berapa? 30, 35, sanum sampai 50. Kalau panas malam itu keringat. Malam kita keringetan, malam itu gersang, pengap, panas. Nah, ini kata Nabi, dari tiupan atau hembusan api neraka jahanam gitu. Al hadis fa ata hada tabi'i. Ata ini tabi'i, bukan sahabat, tapi langsung dia mengatakan rafa al hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mengatakan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu namanya hadis mursal. Jadi hadis mursal, tabi'in generasi kedua langsung mengatakan Nabi bersabda, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya dilihat dulu. Kalau yang dihapus jelas sahabat, maka hadis itu diterima oleh semua ulama. Kalau yang dihapus ternyata bukan sahabat, maka hadisnya tidak diterima sampai dilihat lagi siapa yang dihapus, begitu. Kalau yang menghapus ulama besar, yang dihapus juga ulama besar, maka hadisnya diterima sampai jelas. Jelas siapa yang dihapus, namanya siapa, bagaimana pendapat ulama tentang dirinya. Tapi kalau yang dihapus ternyata betul sahabat, walaupun tidak jelas siapa sahabatnya,
maka hadis yang diterima, karena semua sahabat Nabi udul diterima oleh ulama hadis. Wallahu a'lam bissawab.